Pembahasan berikutnya yaitu tahap selanjutnya dari departementalisasi, yaitu mengalokasikan BOP tidak langsung departemen. Sebelumnya kita sudah bahas tentang anggaran. Kita lihat untuk yang berikutnya, yaitu mengalokasikan BOP tidak langsung ke departemen terkait yang menerima manfaatnya. Untuk mengalokasikannya butuh dasar. Dasar ini nanti kita akan gunakan pada saat kita menghitung tarif, sebagaimana kita sudah lakukan di pertemuan yang lalu, yaitu di biaya overhead. Dasar-dasarnya atau dasar alokasinya itu banyak. Ada luas lantai atau luas bangunan, kemudian jumlah karyawan, jam mesin, konsumsi KWH, dan lain-lain. Sebagai penjelasan lebih lanjut, kita bisa lihat di halaman 485 sampai 484 sampai 485. Di halaman 484 kita mendapatkan penjelasan tentang dari mana kita mendapatkan penganggaran BOP. Kita bisa mendapatkannya dari survei yang dilakukan oleh setiap bagian. Mereka akan membuat laporan dan mengumpulkan kepada kita. Pada langkah itu, kita tidak melakukan penghitungan. Kemudian, di halaman 485, di sana ada hasil survei pabrik yang dilakukan di awal tahun. Maksudnya, di akhir tahun menjadi dasar di awal tahun. Di situ ada departemen, ada 4, pemotongan, penyerutan, perakitan, pemasangan kain. Ini hanya departemen produksi. Alasannya tadi sudah saya sampaikan bahwa semua biaya terkumpul di departemen produksi. Adapun yang sebelah kanan, ini semua adalah dasar pembebanan yang bisa kita pilih, tergantung dengan tingkat aktivitas yang paling banyak di departemen tersebut. Kemudian, di sana terdapat jumlah karyawan, persentasi. Untuk menghitung persentasinya, kita hanya tinggal membagikan saja. Misalkan dari 20% ini dapatnya dari 8 dibagi 40 dikali 100%. Kemudian untuk yang penyerutan sama, kemudian perakitan sama, dan lain sebagainya pun sama. KWH pun sama, begitu ya. Cara menghitung persentasinya tinggal dibagikan antara 12.800 dibagi 64.000 dikali 100% untuk departemen pemotongan. Seperti itu. Adapun distribusi estimasi biaya departemen jasa bisa kita lihat di halaman 487. Di halaman 487 kita mendapatkan tabel seperti ini, di mana kita bagi menjadi 2, ada departemen produksi dan departemen jasa. Kemudian, yang paling atas kita mendapatkan total biaya overhead pabrik per departemen sebelum ditransfer atau dialokasikan dari departemen jasa. Jadi nanti biaya-biaya yang ada di departemen jasa itu semuanya akan dialokasikan untuk departemen produksi. Seperti itu. Pada saat sebelumnya biaya semuanya ada. Kemudian distribusi biaya departemen jasa dengan estimasi biaya bahan baku yang diminta. Berarti bahan baku yang diminta itu ada di paling kanan, 45, 10, 10, 35. Jadi misalkan untuk pemotongan 45% gitu ya, dikali 45% dikali penanganan bahan baku 28.300. Begitu. Dapat 12.735. 2830 sama penanganan bahan baku dikali untuk penyerutan 10%. Kemudian untuk perakitan sama berdasarkan penanganan bahan baku.
Sama pemasangan kain juga seperti itu, sehingga penanganan bahan baku itu hilang, kosong. Kenapa? Karena semuanya didistribusikan kepada departemen produksi. Itu yang kita lakukan. Ya. Kemudian untuk yang inspeksi 18.600 ini kita akan alokasikan lagi ke departemen produksi dengan menggunakan dasarnya dibagi rata ke departemen rakit dan pemasangan kain. Gitu. Jadi kita bagi yang 18.600 itu dibagi rata, artinya dibagi 2. Seperti itu. Untuk utilitas 65.400 itu berdasarkan KWH. Gitu ya. Berdasarkan KWH. Jadi untuk si pemotongan berapa? Tinggal dikaliin antara 13.080 dikali 20%. 20% itu dasar KWH seperti ini. Jadi begitu seterusnya. Ini untuk pengalokasian tahap yang kedua. Seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu menghitung pengalokasian departemen jasa ke departemen produksi dengan berbagai metode.